Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? Hopefully you are fine ya. Oh ya, welcome to the second semester. Selamat datang di semester 2 ini. Mudah-mudahan lebih semangat lagi belajarnya dan lebih disiplin lagi ya. Nah, hari ini Miss akan menjelaskan tentang materi describing people yang sudah kalian catat minggu kemarin ya. Apa itu describing people? Itu adalah talking about physical appearance, berbicara tentang fisik seseorang. But remember, it's not for bullying, tidak untuk membuli. It's not for joking ya, tidak untuk bercanda. Tapi kita belajar untuk menjelaskan ciri-ciri fisik seseorang dalam bahasa Inggris. Oke, let's see ya. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian terampil menjelaskan physical appearance seseorang atau ciri fisik seseorang secara simple ya. Tidak perlu banyak-banyak, kita belajar secara simple dulu sesuai dengan konteks pembelajaran yang sudah kalian tulis kemarin. Oke, nah di sini ada sebuah foto, jangan tertawa ya. Ini ganteng loh. Ini kakek ya, kakek kalian kali ya. Oke, ini ya. Di sini kita akan berusaha untuk menjelaskan ciri-ciri fisik Bapak ini. Nah, apa saja sih ciri-ciri fisiknya? Kemarin kalian sudah menulis ya. Kita lihat di sini. Oh, ternyata dia handsome. Oh, ganteng kan? Nggak mungkin cantik kali ah. Kemudian round face, dia mempunyai muka yang bulat. Kemudian apalagi ya, matanya gimana tuh? Oh, kulitnya dark skin. Oke, kulitnya gelap ya. Kemudian he has straight hair, dia mempunyai rambut yang lurus. Rambutnya lurus ya. Kalau keriting kan curly. Kalau berombak atau ikal dia wavy. Kemudian matanya seperti apa nih? Oke. He has narrow eyes. And then also hidungnya sharp nose. Jadi ini ya, di sini kita jelaskan ciri-ciri fisiknya. Dia handsome, kemudian round face, dark skin, straight hair, narrow eyes, and sharp nose. Nah, kemudian, di sini kita harus tahu bahwa menggunakan kalimat simple dalam menjelaskan fisik seseorang itu kita membutuhkan to be. Kenapa kita butuh to be? Karena objeknya adalah adjektif atau kata sifat seperti tinggi, kurus, kemudian senang, susah, sedih, lapar. Nah, itu adalah merupakan kata sifat. Nah, kata sifat itu sendiri harus kita ikuti dengan to be. Nih, contohnya di sini ada. Ketika dia subjeknya she, he, kalian masih ingat ya, to be-nya adalah is. Maka kita membuat kalimatnya seperti ini. Misalnya she is slim, he is thin, kurus ya. Atau she is chubby. Bisa juga he is tall, she is short, he is fat, or she is cute, he is weak. Weak itu lemah. Atau he is strong or she is beautiful. Nah, itu ya. Jadi kalian jangan lupa menggunakan to be. Nah, kita lihat juga di sini. Nah, ini describing people yang menggunakan adjective. Dimana ketika kita menggunakan adjective, kita lihat di sini. Nah, ini dia bahwa terdiri dari subjek. Nah, ada to be, kemudian diikuti oleh adjective. Seperti itu. Nah, di sini to be-nya sudah Miss jelaskan, kemudian to be-nya juga apa, subjeknya juga apa, sudah dijelaskan. Kita lihat di sini contohnya, Santi is pretty. To be-nya adalah is. Kenapa Santi to be-nya is? Karena Santi itu adalah she, ya. Kemudian Yuni and Delon are tall. Kenapa Yuni and Delon itu subjeknya are? Karena Yuni dan Delon itu orangnya ada dua, subjeknya ada dua. Jadi dia masuknya ke they. Maka to be-nya adalah are. I am young. Nah, I itu to be-nya adalah am. My mother is slim. Kenapa my mother to be-nya is? Karena my mother itu adalah she, perempuan. Kemudian Cika is cute. Sama ya, Cika juga dia perempuan, yaitu she gitu ya.
Nah, di sini yang digaris bawahi itu adalah adjektif semua. Ketika kita berbicara tentang adjektif atau kata sifat, maka kita gunakan to be. Beda ya, karena dalam penggunaan physical appearance itu ada to be-nya, ada is, am, are, kemudian ada has dan have. Nah, untuk has dan have, kita lihat di sini, kita gunakan has dan have ketika objeknya adalah noun atau kata benda. Seperti round face, face itu kan benda ya. Kemudian hair itu juga benda, rambut. Kemudian mata juga benda, kulit. Kemudian apalagi hidung. Nah, itu semuanya adalah benda. Maka ketika si subjeknya adalah merupakan benda atau kata atau noun, maka kita gunakan to be-nya itu adalah has atau have. Tentu saja ketika subjeknya she atau he, maka to be-nya kita gunakan has. Contohnya, she has round face, he has oval face, she has long hair, he has wavy hair, dan seterusnya. Ya, jadi ketika dia objeknya kata benda atau noun, maka kita gunakan has dan have. Kita lihat di sini. Nah, ini describing people yang menggunakan noun atau kata benda. Lihat di sini bahwa to make a simple sentence we only need subject, has or have, tergantung dengan subjeknya nanti ya. Kemudian noun, kata benda. Nah, di sini ada subjeknya sudah dijelaskan, kemudian have atau has-nya juga sudah dijelaskan. Jadi kalian tinggal lihat aja di situ. Yuk kita lihat di sini ya. Anita and Sarah have pointed nose. Nah, kenapa kita Anita and Sarah itu menggunakan have? Karena ada dua orang subjek. Dia masuknya ke they, maka kita gunakan have. Kemudian Linda has oval face. Linda mempunyai muka oval. Linda itu she ya, maka kita gunakan has. I have curly hair. Saya mempunyai rambut rintik. Nah, I itu to be-nya adalah have. My father has light skin. My father masuknya ke he, maka dia gunakan has. Kemudian they have blue eyes. Of course ya, they itu to be-nya adalah have. Nah, ketika kalian ingin mempermudah semuanya, kapan sih menggunakan have dan has atau is, am, are? Nah, has dan have itu mempunyai gitu ya, yang bermakna mempunyai gitu ya. Kita lihat di sini. Misalnya Anita dan Sarah have mempunyai hidung mancung, atau Linda has oval face. Linda mempunyai muka oval. I have curly hair. Saya mempunyai rambut rintik. Jadi tidak I is curly hair, tapi yang betul adalah I have curly hair. Beda lagi dengan yang ini, kita lihat di sini. Nah, kita di sini Santi is pretty. Tidak Santi mempunyai cantik. Tidak ya, karena di sini adalah adjektif, yaitu pretty, tall, young, slim, cute. Jadi seperti itu untuk mempermudahnya. Yuni dan Delon mempunyai tinggi. Tidak mungkin ya. Nah, kalau misalnya seperti itu, maka kita gunakan to be. Tapi kalau misalnya yang dijadikan objeknya itu adalah noun, maka kita gunakan has dan have. Ayah saya mempunyai kulit putih. Mereka mempunyai mata biru. Nah, itu bedanya ya. Kita lihat. Nah, ini dia ada foto di sini. Kita lihat di sini contohnya, boleh kalian apapun ya. Mau he is. Nah, kalau he is berarti kalian gunakan kata sifat. Kalau he has, kalian gunakan kata benda belakangnya. Coba kita lihat. He is apa? Nah, di sini kita ya. Saya sudah memberikan jawabannya, contoh jawabannya. Misalnya, he is cute. He has round eyes. He is handsome. He is fat. He has round face. Bisa dilihat di sini ya. Ketika kita menggunakan is, kita menggunakan has, itu diperuntukannya untuk beda objeknya. Kalau his itu pasti untuk cute, fat, handsome, yang artinya adalah objeknya
adjektif atau kata sifat. Beda dengan has. Round eyes, round face gitu kan. Nah, itu digunakannya untuk kata benda. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan kalian boleh chat di WA group. Kemudian nanti ada latihannya di Google Form. Oke? Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.